Angka terlihat objektif, padahal bisa dipelintir sesuka hati. Ini cara orang berbohong dengan statistik. Perhatiin ini. Kita semua tahu statistik kan? Katanya sih angka itu nggak bisa bohong. Tapi gimana kalau bahasa yang kelihatannya paling jujur ini justru jadi alat paling canggih buat menipu? Nah, kali ini kita akan bongkar bareng-bareng gimana caranya angka bisa dipelintir buat menceritakan kisah apapun yang diinginkan. Ada satu kutipan keren nih yang sering dihubungin sama Perdana Menteri Inggris, Benjamin Disraeli. Dan ini benar-benar nangkap inti dari pembahasan kita. Kutipan ini nunjukin kalau dari dulu orang udah curiga, statistik itu kalau di tangan yang salah bisa jadi lebih menyesatkan daripada kebohongan paling parah sekalipun. Ini jadi pertanyaan besar kan? Gimana caranya angka yang harusnya objektif dan netral malah bisa dipakai buat nipu? Bukannya 2 tambah 2 itu hasilnya selalu 4. Nah, jawabannya tuh bukan di angkanya, tapi di cara angka itu dikumpulin, ditampilin, dan dibingkai ceritanya. Oke, siap? Anggap aja kita lagi ikut tur eksklusif buat ngintip buku panduannya para penipu. Kita bakal pelajarin semua trik mereka. Eits, bukan buat jadi penipu ya, tapi biar kita nggak gampang ketipu lagi. Yuk, kita mulai. Trik pertama, dan ini yang paling dasar banget, namanya sampel yang bias. Intinya gampang banget, kalau Anda mau dapat jawaban tertentu, ya tanya aja ke orang yang tepat. Atau lebih tepatnya, cuekin aja semua orang yang kemungkinan bakal ngasih jawaban yang nggak Anda suka. Coba deh lihat angka ini, $25.111. Ini adalah angka yang dulu pernah dilaporin sebagai rata-rata pendapatan tahunan alumni Yale angkatan 1924. Keren banget kan? Spesifik dan kesannya wah banget. Seolah-olah kalau lulus dari Yale langsung auto kaya. Tapi ada udang di balik batu. Nah, disinilah letak masalahnya. Angka tadi itu datang dari sampel yang super duper bias. Coba pikir deh, siapa sih yang alamatnya paling mungkin masih kecatat rapi di data alumni puluhan tahun kemudian? Ya jelas mereka yang sukses. Terus dari yang dihubungin, siapa yang paling semangat ngejawab survei soal pendapatan? Lagi-lagi mereka yang bangga sama gajinya. Jadi, sampel ini secara sengaja atau enggak ngebuang mereka yang mungkin kerjanya jadi juru tulis, montir, atau malah nganggur. Hasilnya, ya jelas, angka rata-ratanya jadi melambung tinggi dan sama sekali nggak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Oke, trik selanjutnya nggak kalah licik. Milih jenis rata-rata yang paling pas sama cerita yang mau dibangun. Kebanyakan dari kita mikirnya rata-rata ya cuma satu macam. Padahal, ada beberapa jenis loh, dan tiap jenis itu bisa cerita hal yang beda banget. Yuk kenalan dulu sama 3 serangkai ini. Mean, median, dan mode. Mean itu rata-rata yang biasa kita hitung di sekolah. Semua dijumlahin terus dibagi jumlah data. Kalau median, itu nilai yang ada pas di tengah-tengah setelah datanya diurutin. Terakhir mode, itu nilai yang paling sering nongol. Nah, yang penting ketiganya ini sah loh disebut rata-rata. Biar kebayang, kita pakai contoh di dunia nyata ya. Bayangin ada agen properti mau jual rumah ke Anda. Dia bisa aja bilang dengan jujur, oh rata-rata Mian, pendapatan di sini 150 juta. Kedengerannya mantep kan? Kenapa bisa gitu? Soalnya, ada beberapa jutawan yang tinggal di situ, yang bikin angkanya jadi keangkat jauh. Tapi kalau Anda tanya rata-rata mediannya, nilai tengahnya, Anda bakal dapat gambaran yang lebih jujur, cuma 30 juta. Nah, mana yang lebih benar? Yah, tergantung siapa yang Anda tanya. Oke, kita lanjut ke trik favoritnya para manipulator data, distorsi visual. Katanya kan, sebuah gambar bisa mewakili 1000 kata. Nah, sebuah grafik itu bisa mewakili 1000 kebohongan, tanpa harus ngucapin satu kata bohong pun secara teknis. Nih, kita punya grafik batang yang jujur. Ini nunjukin kenaikan pendapatan nasional sebesar 10% dalam setahun. Kelihatan kan ada kenaikan, tapi ya biasa aja, nggak dramatis-dramatis amat. Garis 0 di bagian bawah itu ngasih kita perspektif yang benar. Informatif, tapi ya gitu deh, agak ngebosenin. Sekarang, lihat baik-baik. Datanya sama persis loh, tapi perhatiin deh trik sulapnya. Bagian bawah grafiknya kita potong. Tiba-tiba, kenaikan 10% yang tadi biasa aja, jadi kelihatan kayak lonjakan dahsyat. Mata kita ketipu karena kita fokus ke tinggi batangnya, bukan ke angka sebenarnya. Dan ini puncaknya, sumbu Y-nya bukan cuma dipotong, tapi juga ditarik ke atas. Hasilnya, kenaikan 10% yang cupu itu sekarang kelihatan kayak roket mau ke bulan. Padahal, nggak ada satu angka pun yang bohong, nggak ada kebohongan yang diucapin, tapi ceritanya jadi beda total. Gila kan, kekuatan tipuan visual? Setelah lihat semua trik kotor ini, mungkin Anda jadi mikir, waduh, terus gimana dong cara ngelindungin diri? Tenang, nggak perlu jadi ahli statistik kok. Cuma perlu jadi orang yang sedikit lebih kritis dan ngajuin beberapa pertanyaan simpel. Jadi, gimana cara kita melawan? Gampang, cukup ingat dan tanyain 5 hal ini. Pertama,
siapa yang bilang? Cek, dia punya kepentingan nggak? Kedua, gimana dia bisa tahu? Sampelnya benar nggak? Ketiga, apa yang disembunyiin? Mungkin mereka nggak nyebutin jenis rata-ratanya. Keempat, topiknya diubah nggak? Jangan-jangan ini ngebandingin apel sama durian. Dan yang paling pamungkas, ini masuk akal nggak sih? Pakai aja logika kita sebagai benteng pertahanan terakhir. Nah, itu tadi perjalanan singkat kita menyelami dunia gelap statistik. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Lain kali Anda lihat angka yang keren banget, atau grafik yang super dramatis, atau fakta statistik lainnya, coba berhenti dulu sebentar. Ingat 5 pertanyaan tadi. Kira-kira pertanyaan mana yang bakal Anda ajuin duluan? Jika info ini bermanfaat, jangan lupa share dan follow akun ini ya.